Dengan pemilih yang suhu badannya tinggi. Makanya suhu badannya tinggi lebih dari 37,3. Tadi kan di pintu masuk, dia tidak boleh masuk. Dia sejajar tuh, disuruh ke kiri gitu ya, di sudut itu sediakan bilik khusus. Nah, ada namanya KPPS 6 tadi yang memerintahkan pemilih setelah dari bilik suara memasukkan surat suara. Ini begitu ada yang 37,3, dia akan pakai baju hazmat. Baju hazmat. Kan KPS kita ini pakai masker ya, sarung tangan semua. Dia langsung pakai baju hazmat dengan kelengkapan lengkap ya. Langsung dia melayani pemilih yang 37,3. Jadi dia cukup ke samping kiri, itu dilayani semua. Daftar isinya didaftarkan semua ini, dia akan dikasih surat suara gitu ya, dan dia nyoblos di situ. Nah, yang kotaknya juga di situ disiapkan. Nah, jadi dia dilayani oleh KPPS 6 namanya, yang nanti akan baju hazmat. Itu dalam kondisi di TPS. Nah, karena ini protokol COVID, juga ada kita melayani pemilih yang sedang isolasi ya. Baik itu di rumah sakit maupun di rumah itu ya. Tapi tentunya pemilih itu ada dalam DPT atau pemilih yang pindah memilih atau DPK. Nah, ya kalau pemilih DPT tentunya harus dikasih tahu ke petugas KPPS. Termasuk pemilih pindah memilih ya, harus ada form pindah memilihnya. Kalau dia hanya punya KTP itu harus kasih tahu gitu. Karena ini akan bergeser jam 12. Jadi jam 12 KPPS kan sudah tahu datanya, disampaikan ke saksi kita ada pemilih yang sedang isolasi COVID atau pemilih lanjut usia yang tidak. Sudah ada ya sama petugasnya? Kalau petugas kan sedang berkomunikasi dengan Satgas, tapi memang keluarganya harus proaktif yang soal ini ya, menyampaikan gitu ya. Karena pada hari itu kan kita konsentrasi di TPS harus menyampaikan gitu, memberitahukan. Dasar itulah nanti jam 12 petugas KPPS nomor 6 itu yang pakai baju hazmat, dia pakai baju hazmat. Dia jalan ke masing-masing. Jalan membawa kotak yang bilik khusus tadi, kotak yang dalam bilik khusus didampingi oleh petugas KPPS yang tidak pakai baju hazmat tapi ya, dengan pengawas TPS jarak jauh yang mendekati nanti petugas KPPS 6. Iya. Jadi dia nanti akan mendatangi apakah itu di rumah sakit yang TPS terdekat tentunya. Atau ke rumah yang sedang isolasi. Nah, itu yang dilayani. Termasuk ini pemilih yang lansia yang tidak mungkin lagi bisa berjalan ke TPS. Maka dikasih, termasuk itu juga akan kita layani. Tetap pakai wajah hazmat tadi deh. Nah, kalau yang ini tidak perlu wajah hazmat yang ini hanya untuk yang COVID. Tapi tetap yang ini standarnya jam 12 itu bergerak. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau lebih dari jam 1? Tidak masalah. Yang penting kita bergerak jam 12. Seberapapun selesai tidak masalah lebih dari jam 1. Mana jam 1 ditutup adalah dalam kondisi normal orang masuk ke TPS menyampaikan mengisi daftar hadir itu harus di bawah jam 1 gitu ya. Lebih jam 1 enggak bisa lagi ditutup gitu ya. Tapi kalau masih ada orang yang sudah masuk sebelum jam 1, dia masih ngantri harus kita layani. Sekalipun mungkin antri sampai keluar itu harus layani sampai selesai. Analogi sama untuk yang kawan-kawan yang isman atau isolasi mandiri. Termasuk yang isolasi mandiri, termasuk yang normal. Andaikan ya terjadi penumpukan ya, orang datang rame-rame jam 12 semua rupanya sampai jam 1 enggak selesai gitu ya ngisi daftar hadir. Tapi udah di sana ya selayani. Lebih dari 1 enggak masalah gitu. Nah, ini intinya itu. Termasuk yang orang isolasi ternyata lebih dari jam 1 karena petugas harus bergeser ya harus dilayani.